mana nih kubu-kubu yang ngehujat si CEO, mau kondok CEO gadungan, CEO Dracin, mana cepat kumpul di sini, kumpul. Gini ya guys ya, nggak ada istilah CEO tidak boleh berjualan. Siapa yang bikin larangan seperti itu? Tidak ada say. Ya, jangan kalian membandingkan standar kehidupan kalian dengan orang lain ya. Mungkin standar hidup kalian tuh kayak gini. Aku kan udah jadi bos, ada pegawai yang kerjain. Ngapain aku harus turun tangan? Aku kan sudah punya uang, ngapain aku kerja lagi? Aku sudah punya uang. Nanti uang sudah habis, baru aku kerja lagi. Atau kayak, sekarang aku kerja, 3 bulan kemudian aku libur, sebulan ngabisin duitnya dulu. Nanti kalau duit udah habis, baru aku kerja lagi. Pulang kampung dulu, nanti baru balik kota lagi. Jangan. Setiap orang tuh punya standar hidup masing-masing. Dan jangan membanding-bandingkan orang lain guys. Kalau CEO mah ya kayak si suami si itu ber-CEO. Kalau CEO mah gak mungkin live terus. CEO kan sibuk. CEO harusnya meeting sama klien, tanda tangan, kebanyakan drama lu, Dracin tuh kebanyakan di otak. Makanya jadi kepikiran terus nih, kalau CEO tuh harus tanda tangan dokumen, tanda tangan. Gini ya, kalian kan bilang katanya kaya, kok masih kerja di live? Dia kaya karena apa? Dia kaya dia dari hasil kerja keras. Kalau nggak kerja gimana mau kaya? Uang kan kalau dipakai terus bisa habis. Kalau nggak dicari lagi gimana? Kalau misalnya ada tambahan ya sah-sah aja toh. Nggak ada istilah orang udah kaya dilarang kerja. Itu hanya buat orang-orang malas doang, malas bekerja. Terus aja bawa katanya CEO, kok live mulu, kok live terus. Lah dia kan live karena dibayar brand, udah sepakat sama brand, makanya live. Kalau tidak dibayar sama brand, dia tidak live, begitu. Terus ada yang bilang, katanya CEO, kok live-nya di rumah orang terus. Guys, gini, kalau misalkan hubungan kita terhadap mantan sudah clear, harusnya move on ya, tidak terpengaruh. Mau itu didatengin sama siapapun itu rumah, tidak akan terpengaruh karena sudah move on. Kan toh udah dijelaskan kenapa mereka milih bekerja di rumah situ, karena ada anak-anak, jadi nggak terlalu jauh. Apalagi mereka live-nya tuh bisa sampai tengah malam, kan demi kebaikan anak-anak juga, biar bisa terpantau sama emaknya. Kalian sih kebanyakan otaknya negatif, dia mikirnya negatif mulu, mikirnya di rumah itu terus, pacaran terus. Lah siapa yang nggak tahu sih kalau mereka live bareng itu cari cuan. Live sekali mahal loh bayarannya. Nanti keseringan live di luar katanya nggak jagain anak-anak di rumah. Nanti live di rumah terus katanya bawa pacar pulang, padahal jelas-jelas mereka lagi live. Serba salah. Terus ada yang bilang, kenapa nimbrung live si SW terus? Ya karena mereka dibayar sama brand, karena permintaan brand. Kan ada permintaan dari brand. Kalau misalkan live sendirian atau live bareng Gio, itu dibayar setara dengan permintaan brand. Kalian sih kudet. Kalian pikir mereka live gabut? Live jualan, cok. Dan sekali lagi coba diperhatikan, live jualannya itu pakai akun siapa? Pakai akun SW. Kalau misalnya kalian sebagai afiliator, kalian pasti tahu kalau live-nya pakai akun siapa, ya komisnya masuk ke siapa, ya kan? Terus kalian pikir semua orang tuh bisa laku di semua brand? Enggak lah, brand juga milih-milih tampang, cok. Kalau mau diajak kerja sama, brand juga lihat Anda punya kualitas gak, bisa gak lakuin produk gua, kan gitu, cok. Terus ada yang bilang kayak gini, ngusulin si Gio beliin rumah buat Wenda. Sekarang gini ya, kembalikan posisinya ke anak Anda deh, ibu-ibu. Gimana kalau misalkan anak Anda nih cowok, terus pacaran sama anak cewek orang, ya kan? Terus ada orang bilang gini, kan belum nikah nih, ada orang bilang kayak gini, beliin dong rumah buat cewek lu. Kira-kira kalian sebagai orang tuanya si cowok bakal respon kayak gimana? Ya meskipun aku tahu sih setiap orang tua itu punya respon yang berbeda-beda, cuma aku pengen tahu aja dari kalian tuh gimana. Padahal kan sudah jelas-jelas kalau masih dalam tahap pacaran itu belum menjadi sebuah kewajiban ya. Yang komentarnya begitu-begitu pasti tipe-tipe cewek yang kalau pacaran banyak mintanya sama pasangan. Malu, padahal masih pacaran. Terus ada yang bilang, katanya CEO, katanya banyak duit, katanya orang kaya. Juga harus jaga harga diri kali. Masa masih pacaran aja udah minta-minta? Meskipun sama konglomerat sekalipun, kalau misalnya pada dasarnya belum jadi tanggung jawab, ya jangan minta. Mana sih?
Itu tandanya berarti si Sarwenda ini ya tahu diri, tidak suka minta-minta, nggak kayak kalian. Terus ada yang bilang lagi, katanya CEO harusnya gampang dong beliin rumah, kok renov terus, kok lama. CEO juga manusia lah. Kalau misalnya dia mau beli rumah, mau bangun rumah kan juga butuh proses si tukang lah bekerja kayak mana. Aduh, main game aja nih ya butuh proses loh, nyusun ini nyusun itu, nggak ada yang langsung jadi. Sulap kali ya. Alah, kelama terlalu banyak tuntutannya. Ada yang bilang, CEO tapi kok pengangguran terus, mau kondo, pansos. Kasih tahu ya, orang kalau mau pansos ya, si pansosnya juga lihat tampang. Kalau pada dasarnya tampang lu tidak menjual, lu mau pansos sama artis papan atas Hollywood juga percuma, say. Tidak menjual karena tidak ada kualitas. Nge-live ngomong di depan kamera juga punya skill loh. Kalau nggak punya skill, siapa mau beli produknya? Bukan kayak live mandi lumpur dapat gift. No ya, no. Gue sadar sih ya kenapa kalian tuh selalu bilang CEO gadungan, CEO mau kondo, karena si Joe ini tidak pernah flexing. Ya, dia tidak pernah memamerkan yang dia punya. Karena dia bisa menjaga pandangan sesama manusia. Paham nggak dari sini? Jadi kalau misalkan seseorang terlalu banyak flexing, sebagian manusia yang merasa tidak mampu nanti juga bakal ngerasa iri lagi. Aduh, kok hidup gue gak bisa kayak si itu ya. Flexing salah ya, hidup biasa-biasa aja dianggap mau kondo. Banyak tuntutannya. Ini yang pacaran sama si Gio, siapa yang nuntut beli ini beli itu, siapa? Heran kadang-kadang gue sama netizen. Terus masa ada yang ngomong kayak gini lagi, nanti kalau misalnya gak jadi nikah kita ketawain rame-rame ya. Aduh, kata gue, urus aja deh urusan pribadi ya, jangan ngurusin hidup orang lain. Nanti hidupmu yang terlalu banyak ikatan orang, kamu sakit hati. Kalian sih keterlaluan sih, belum apa-apa udah nyumpahin orang biar pisah. Kasihan kata gua mah, hidup kalian kayaknya gak pernah bahagia atau gimana ya. Kayak gimana sih, say? Kata gua mah perbanyak ibadah deh ya, perbanyak ibadah. Jangan terlalu jahat itu mulut. Jangan kan pacaran, orang udah nikah aja bisa cerai. Kalian lagi yang sosok ngatur hubungan orang mau sampai mana titiknya. Aduh, kata gue masuk ngatur kalian. Daripada kalian menebak-nebak hubungan orang bakal sampai di mana, mending kalian urus deh. Ya, kalian uruslah hubungan asmara kalian sendiri. Itu tuh yang udah nikah tuh. Gimana? Harmonis gak sama Pak Su? Harmonis gak? Langgeng gak kira-kira? Atau yang itu tuh yang udah pacaran tuh, sudah ada pembahasan mau nikah? Sudah dilamar? Atau sudah dikenalin sama orang tua? Nah, kan? Coba dicek lagi ya.